Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Al-Ghazali, NIM E 2018-2070. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester Sosiologi Ekonomi. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan sosiologi ekonomi? Sosiologi ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan secara tegas mengenai studi ekonomi dan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Istilah dalam sosiologi ekonomi ini terdiri dari sosiologi dan ekonomi. Sosiologi dimaknai dengan kawan atau masyarakat. Sedangkan untuk ekonomi adalah kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah, apa saja ruang lingkup sosiologi ekonomi? Di dalam sosiologi ekonomi, ruang lingkup atau karakteristik yang menjadi fokus pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat dan perilaku sosial. Karakteristik sosiologi ekonomi adalah masyarakat dan perilaku sosial yang ada di dalamnya. Perilaku sosial masyarakat memang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Misalkan, dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat akan merasa kekurangan dan akan meminjam uang kepada tetangganya sekitar ataupun melalui bank. Seperti itu contohnya. Yang kedua adalah perilaku dan interaksi kelompok terhadap para anggotanya. Perilaku dan syarat interaksi sosial menjadi salah satu fokus dalam sosiologi ekonomi. Dalam hal ini, kajian yang melakukan pendekatan dengan teoritis hubungan masyarakat dengan tindakan yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, sosiologi ekonomi memiliki karakteristik kajian di dalam hal ini. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teori-teori dalam memahami masalah ekonomi. Di dalam mengembangkan sebuah teori-teori dalam ilmu sosiologi ekonomi, ada beberapa tokoh yang cukup dikenal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Max Weber. Tokoh pertama yang mengembangkan ilmu sosiologi adalah Max Weber. Dengan pandangan dalam kelas sosial yang dikembangkan oleh Max Weber ini mengacu pada tindakan ekonomi ataupun ekonomi society. Teori yang dikembangkan oleh Max Weber dalam sosiologi ekonomi adalah pandangan mengenai etika Protestan. Dalam pengembangannya ada semangat tersendiri bagi agama Protestan untuk hidup sukses di dunia karena akan bahagia setelah meninggal nanti. Sehingga dalam hal ini Protestan akan memiliki semangat untuk mengendalikan ekonomi. Yang kedua, ada Emil Durkheim. Tokoh sosiologi selanjutnya adalah Emil Durkheim. Dalam pandangannya mengenai pembagian kerja ini dibentuk karena adanya peraturan yang dilihat dari sosiologi dan hubungan ekonomi di dalam masyarakat. Teori yang diciptakan oleh Emil Durkheim dalam sosiologi ekonomi adalah pembagian kerja. Pembagian kerja yang dilakukan oleh Emil Durkheim ini kemudian menciptakan kohesi dan solidaritas. Solidaritas dalam pandangannya terdiri dari dua bentuk, yaitu mekanis dan solidaritas organis. Selanjutnya ada Joseph Schumpeter. Pengembangan tokoh sosiologi ekonomi Joseph Schumpeter hakikatnya dilakukan dengan menjelaskan tentang kapitalisme. Joseph Schumpeter berpendapat bahwa sistem perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian terbaik untuk manusia modern. Teori sosiologi ekonomi yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter ini setidaknya memberikan gambaran mengenai sistem kapitalisme yang diciptakan oleh Karl Marx. Akan tetapi, ia menilai kemudian kunci daripada sistem kapitalisme adalah inovasi yang dilakukan oleh inovator dan pelaku usaha. Yang keempat, pertanyaannya adalah, apa perbedaan sistem ekonomi masyarakat komunal, perbudakan, dan primitif? Dalam masyarakat ini, alat-alat produksi yang dipergunakan masih sangat sederhana. Maka dari itu tidak ada surplus produksi atas konsumsi karena mereka membuat sendiri barang-barang atas kebutuhannya sendiri. Kemudian sedikit demi sedikit mereka mengetahui alat-alat produksi yang lebih baik. Perbaikan alat-alat produksi ini merupakan sebab terciptanya pembagian kerja dalam produksi. Yang kedua adalah masyarakat perbudakan atau slavery. Dengan adanya pembagian kerja dalam produksi, hubungan antara pemilik alat-alat produksi dengan para pekerja merupakan dasar terbentuknya masyarakat perbudakan. Dengan cara seperti ini, maka para pemilik alat-alat produksi akan memperoleh keuntungan yang besar karena budak-budak hanya sekedar memberikan nafkah agar mereka tidak mati. Seiring berjalannya waktu, para budak semakin sadar akan kedudukannya karena murahnya harga tenaga budak pada masa itu.
Maka dari itu, perselisihan semakin tampak antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah masyarakat primitif. Sistem ekonomi tradisional atau yang biasa disebut dengan sistem ekonomi primitif merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Masyarakat tradisional dapat pula disebut dengan masyarakat berkebudayaan praindustri atau masyarakat primitif. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang agak rendah perkembangan pengetahuan dan teknologinya, sehingga tidak bisa memproduksi dengan kuantitas yang agak banyak dan tidak ada sisa makanan yang banyak dari mereka. Pertanyaan yang kelima, jelaskan sejarah sistem ekonomi masyarakat komunal, perbudakan, dan primitif. Jadi pada singkatnya, zaman pertama yaitu adalah masyarakat komunal primitif atau komunitas tradisional, yaitu sebuah masyarakat di mana setiap orang dipandang sejajar baik di dalam hak maupun kewajiban, melakukan seluruh pekerjaan secara bersama-sama dan membagi hasil yang didapat secara merata. Ekonominya dimulai dengan bentuk yang sangat sederhana seperti mencari makan secara langsung. Pada masa itu jumlah manusia belum terlalu banyak dan masyarakat dapat mencari makanan yang dicari dengan sangat mudah. Ada pembagian aktivitas, contohnya seperti berburu yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan melakukan pekerjaan di sekitar rumah. Yang kedua adalah zaman perbudakan. Perkembangan jumlah manusia dan teknologi, maka terjadilah persaingan dalam perebutan wilayah. Sebab meski masyarakat primitif sudah mengenal bercocok tanam, tetapi masih dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu ladang berpindah. Maka terjadilah persaingan dan pertentangan dan terjadilah perang antar komunitas. Bagi yang menang perang, mereka kemudian memiliki segala harta maupun wilayah kaum yang kalah, dan kaum yang kalah akan dijadikan sebagai budak. Sehingga mulai saat itu terjadilah kelas-kelas di dalam kehidupan sosial. Yang keenam, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi masyarakat feodal? Dengan adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat perbudakan, maka terbentuklah suatu kaum masyarakat yang baru, yaitu masyarakat feodal. Kaum bangsawan dalam masyarakat ini memiliki alat produksi yang paling utama, yaitu tanah. Dengan demikian, kaum bangsawan lebih memfokuskan kepentingan pribadinya dengan menjadikan para bekas budak yang kebanyakan adalah petani untuk mengerjakan tanah bagi kaum feodal. Hubungan produksi semacam ini mendorong adanya perbaikan alat-alat produksi, khususnya di sektor pertanian. Akan tetapi, kepentingan kedua kelas ini berbeda-beda. Menurut Suparmoko, kelas feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis yang pada akhirnya terhapuslah sistem feodal itu. Yang ketujuh, pertanyaannya adalah apakah saat ini masih ada yang menganut sistem dari feodal? Ya, baik di Indonesia saat ini nyatanya masih menganut sistem feodal. Salah satunya yaitu pemberlakuan konsep upah minimum tanpa batasan rasio gaji yang jelas, dan pembagian saham serta insentif lainnya kepada para pekerja. Dan diperparah lagi dengan konsep outsourcing, yang berarti tenaga kerja kontrak. Ini adalah perbudakan modern yang harusnya dilarang oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya melarang melakukan outsourcing untuk kegiatan yang menggunakan tenaga upahan per unit ke rumah-rumah tangga. Contohnya adalah penggunaan tenaga kerja pada industri pembuatan bulu mata dan rambut palsu. Di lapangan, orang ada yang bekerja sampai dengan 10 jam sehari, hanya dapat upah sekitar setiap minggunya yaitu Rp200.000. Sistem pengupahan minimum tanpa dibarengi dengan konsep pembatasan rasio gaji itu jelas tidak berkeadilan untuk para pekerja. Konsep ini feodalistik sekali dan tidak berperi kemanusiaan. Yang kedelapan, pertanyaannya adalah jelaskan sistem ekonomi kapitalis. Jadi, para ilmuwan telah sepakat bahwa kapitalisme adalah sebuah bentuk gerakan revolusi yang sifatnya mendasar bagi pembangunan masyarakat modern.
saat ini kapitalisme bukan hanya diklaim sebagai suatu proses ekonomi, namun kapitalisme juga diklaim sebagai suatu peradaban yang berasal dari sebuah ideologi yang selanjutnya direalisasikan dalam sebuah gaya hidup. Menurut Milton H. Spencer, pengertian ekonomi kapitalis adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai oleh hak milik individu atas berbagai alat produksi dan distribusinya yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi bisnis yang sangat kompetitif. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi maupun berbagai faktor produksi lainnya. Yang kesembilan, pertanyaannya adalah, setujukah Anda jika Indonesia menganut sebuah sistem ekonomi kapitalis? Jika setuju, kemukakan alasan Anda. Dan jika tidak setuju, menurut Anda apakah sistem ekonomi yang sesuai untuk Indonesia? Dan sertakan alasannya. Baik, yang pertama pastinya saya kurang setuju ya. Karena kapitalisme memiliki tujuan yang selalu berujungkan pada orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan. Mengapa saya mengatakan demikian? Kapitalisme ini terdiri dari dua kata, di mana ada kata kapital yang artinya adalah modal dan isme yang artinya adalah faham. Jadi secara sederhana kita mengartikan kapitalisme adalah segala bentuk faham yang bertumpukan pada modal, yang mana semua orang ingin berkuasa dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan orang yang ada di sekitarnya atau orang lain. Jadi, mana sistem ekonomi yang cocok untuk negara Indonesia? Menurut saya, sistem ekonomi Pancasila yang pada saat ini diterapkan adalah merupakan pilihan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kondisi fisik, lokasi geografi, jumlah masyarakat, serta kualitas sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi ekonomi dan politik dunia, serta keamanan global. Serta di dalam sistem ekonomi Pancasila ini memiliki sebuah karakteristik yang tersendiri. Yang pertama adalah sebuah kegiatan ekonomi yang merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh negara. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis, baik yang ada di dalam tanah dan air di Indonesia, adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktek kecurangan seperti penipuan, praktek monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, barang-barang yang dianggap sangat penting untuk eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan kepada swasta, karena dapat membuat kebijakan mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh kepada pihak yang salah, kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Walau begitu, sistem ekonomi Pancasila mengedepankan peran dari pemerintah maupun swasta dalam mengelola perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam pembagian peran yang jelas antara badan usaha, seperti peran yang dimiliki oleh BUMN dan BUMS. Pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan selebihnya diperkenankan dikelola oleh swasta dengan pengawasan dari pemerintah. Artinya jangan sampai terjadi eksploitasi yang berlebihan agar generasi berikutnya dapat memanfaatkan pula kekayaan alam yang ada dan tetap menjaga lingkungan. Yang ke-10, pertanyaannya adalah, bagaimana pasar dalam sistem ekonomi yang saat ini? Meskipun ekonomi Pancasila mengarahkan negara harus hadir di dalam semua kegiatan ekonomi,
Namun, sistem ekonomi Pancasila tidak anti pasar. Sebab sistem ekonomi Pancasila tidak menolak kenyataan sosial, tetapi menegaskan bahwa pasar harus diatur agar tercipta sebuah lingkungan dan kegiatan ekonomi yang adil dan harmoni. Pasalnya, pasar adalah relasi sosial yang merupakan resultan dari power dan kapital. Dalam pasar ada arena konflik, kompromi, dan kontensasi. Pasar adalah kondisi yang prosesual. Dalam keadaan bebas, maka yang akan menguasai pasar adalah mereka yang memiliki kekuatan dan kapital berlebih. Pasar juga arena untuk mengakumulasi kapital. Pasar akan menjadi perkembangan kapitalisme dan imperialisme modal jika negara tidak hadir di dalamnya. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila hadir untuk menguatkan posisi usaha rakyat dalam kehidupan ekonomi, penciptaan ekosistem usaha yang adil, pemanfaatan sumber-sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, kemerdekaan dalam pasar menghajatkan keterlibatan pemerintah untuk menjaga keseimbangan demi terciptanya kesejahteraan bagi semua warga negara. Jadi, bukan hanya pemilik modal saja yang mendapatkan untung besar, akan tetapi juga seluruh masyarakat, dan itu bisa diwujudkan dengan sistem ekonomi koperasi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Seperti kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang biasa disebut dengan BPIP, Yudi Latif juga pernah mengatakan diperlukan keseimbangan peran negara, peran pasar, peran komunitas untuk menciptakan ekonomi yang berbasis kolaborasi dan gotong royong. Gotong royong atau kolaborasi merupakan kata kunci dari sistem ekonomi Pancasila. Jadi tidak hanya memikirkan untung dan rugi, akan tetapi memikirkan bagaimana ekonomi yang inklusif untuk dapat mewujudkan kondisi itu. Negara harus memberikan kewenangan untuk mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sekian dari saya, semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.